Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam penonton setia Saraminang TV di mana saja berada. Bertemu kembali bersama saya Desmanis, tetap di edisi kesayangan para perempuan, para wanita-wanita, khususnya para bundo yang ada di Kota Batam atau di mana saja yang pada saat ini menonton Suara Minang TV. Dan penonton, sebelumnya saya mengucapkan selamat holiday ya Bunda. Iya. Ini perdana tayang sejak studio kita baru. Nah ini perdana tayang Bundo. Nah itu pun memulainya dari liburan sekolah. Nah Iya. kami mengucapkan selamat tahun ajaran baru untuk anak-anak sekolah, untuk para ibu-ibu selamat menikmati liburannya. Dan tetap kami menghimbau kepada para ibu-ibu, para wanita, para perempuan untuk tetap bisa menyaksikan tayangan kita pada malam hari ini di program Bundo. Dan juga sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita Bunda masih bisa bersilaturahmi ya Bunda di sini di Suara Minang TV. Nah kita Bunda di program ini adalah satu program yang memang kita khusus hadirkan untuk para perempuan-perempuan yang mungkin selama ini orang beranggapan bahwa perempuan itu hanyalah untuk di rumah, di kasur, sumur, dapur. Nah sekarang kita akan menghadirkan seorang perempuan hebat yang luar biasa yang akan menginspirasi kita semua di sini, akan memotivasi kita semua di sini. Apa yang akan beliau berikan kepada kita semua pada malam hari ini mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk itu tetap ikuti Suara Minang TV, Suara Orang Awal. Baik penonton, pada malam hari ini kita di hadapan saya sudah hadir seorang perempuan cantik yang sangat luar biasa dan multi talent gitu. Di samping sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, tetapi juga seorang wanita karir yang tidak hanya berkarir untuk menghasilkan uang, tetapi banyak kegiatan-kegiatan sosial yang sudah beliau tekuni, yang sudah beliau lakonin, dan pada malam hari ini beliau akan berbagi kepada kita semua apa yang akan beliau sampaikan, apa yang akan beliau bagikan pada malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu Bunda Indah Susanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Assalamualaikum, salam dari Bunda Indah di Batam guys. Nah, penonton yang paling saya suka, saya kalau sering nonton Bunda Indah di TikTok atau di mana kehappy-nya gitu. Jadi di mana saja beliau kayaknya nggak pernah deh cemberut mukanya gitu. Oh iya. Selalu tersenyum ya, selalu bahagia, selalu tersenyum. Dan satu yang saya selalu perhatikan, di mana saja berada beliau selalu bisa ngambil momen-momen gitu. Terkadang yang kita rasa nggak mungkin aja belum bisa mengabadikan momen-momen itu. Nah sebelum itu penonton mungkin pasti banyak yang sudah kenal dengan seorang Bunda Indah Susanti, tapi terlebih dahulu kita minta beliau untuk sedikit memperkenalkan diri. Dan mungkin sedikit berceritalah tentang kepribadian atau keluarga Bunda Indah sendiri. Silakan. Oke. Baik Bundo Des ya, Unides, Bundo Des ya, biasa dipanggilnya Unides. Pemirsa, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Indah Susanti, biasa dikenal di Batam ya dengan sebutan Bunda Indah Batam. Alhamdulillah saat ini insya Allah mungkin 10 hari lagi itu mau miladnya Bunda Indah ya yang ke-17. Ke-17. Masih muda, masih ABG. 17 tambah 30. 17 tambah 30. 27. Iya. Ternyata memang masih kayak umur 27-an. Alhamdulillah, amin. Berarti awet muda ya. Karena terlalu tersenyum kayaknya ya. Oke, kalau untuk status saat ini anak 3, suami baru 1. Suami baru. Ada rencana kayak ini. Bercanda ya pemirsa.
Untuk profil ya, alhamdulillah Bunda Indah ini saya itu kelahiran dari Jakarta, Unides. Tapi asli Kalau orang tua itu murni papa mama murni dari Bukit Tinggi. dari Bukit Tinggi, tapi lahir di Jakarta. Ya, Jakarta ya, Jakarta, tapi daerah Minang ya. Kemudian kalau saudara, kami anak kedua dari 3 bersaudara, anak tengah. Hai anak tengah gitu kan, kita mau jadi kakak, punya adik, kita mau jadi adik, punya kakak gitu kan. Derita anak tengah kan. Bukan derita, itu bahagianya. Kebahagiaannya ya, benar ya. Kita bisa jadi yang manja, bisa juga jadi yang minta gitu benar. ya. Benar. Kalau untuk hobi sendiri ya, alhamdulillah sampai sekarang memang saya suka sekali dengan organisasi ya, karena mungkin faktor usia. Kalau dulunya sih memang bekerja dulunya Unides. Pertama kali datang ke Batam itu tahun 93 tuh udah pernah ke Batam, tapi waktu itu masih SMA. Jadi orang tua di sini dulu di Tiban 3 itu 92-93 itu udah pernah ke Batam sebentar 2 mingguan gitu lah ya, liburan sekolah. Kemudian balik lagi ke Jakarta. 98 selesai kuliah ke Batam, pernah kerja di Sijori Resort dulu gitu. Sebentar aja sih 3 bulan. Ya kadang mungkin kita pilih pas lihat ada lowongan di BUMN gitu ya, 12 tahun di bank. Kemudian 12 tahun di bank, sempat juga kerja di perusahaan kelapa sawit Malaysia. Terakhir bisnis di nutrisi kesehatan. Nutrisi gitu. kesehatan. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kemudian anak 3 orang. 3 orang itu anak yang pertama itu Kakak Hani. Kakak Hani alhamdulillah sekarang sudah kuliah, masih kuliah ya. Beasiswa itu Unides, beasiswa di TIU di Tokyo, Jepang. Wow, gitu. beasiswa. Dulunya dari Manice dulunya. Oh, dari Manice. Manice. Sebelum Manice juga SMP-nya itu di Dinia Putri di Padang Panjang. SMP-nya gitu. Jadi terus ya dapat beasiswa di situ. Yang katanya juga bukannya kita yang bayar, malah kita yang dikasih gaji. Kalau itu biasanya namanya LPDP nanti kalau udah S2. Kalau gitu. Kalau sekarang untuk masuknya itu dapat free. Untuk masuknya itu kan lumayan. Jepang itu kan terkenal dengan mahalnya kan pemirsa ya. Yang di Jepang pasti lebih tahu itu. Harga kopi aja katanya ada yang 1 juta, itu emang kenyataan tuh Jepang. Kemudian untuk masuknya dapat beasiswa, dia gratis. Kemudian untuk yang semesternya 50%, ya lumayan lah gitu ya. Lumayan lah. Dia ambil di Tokyo International University, ambil jurusan hubungan internasional atau international relations. Itu anak yang nomor 1. Sekarang usianya sudah 22 tahun gitu. Alhamdulillah beliau juga nggak apa-apa ya, ini cerita aja ya, mana tahu kan bisa menginspirasi bapak bunda-bunda gitu ya. Kalau kita itu nggak ada salahnya kita memotivasi anak. Jadi hal yang tidak mungkin itu ternyata akhirnya jadi mungkin kalau kita bisa memberi anak itu keyakinan gitu. Ya pernah juga si kakak itu hafizoh nggak sampai 1 bulan. 1 bulan lebih, nggak sampai 2 bulan itu dia pergi ke Jawa sana, ikut program tahfiz Quran itu. Alhamdulillah udah hafizoh juga sih kakak Haninya. Masya Allah, yang sekarang lagi di Jepang ya. Betul. Dan memang dia juga ceritanya kehidupan di Jepang ini begitu sulit untuk Islam ya. Muslim, benar. Betul, kita sholat aja susah gitu. Ya alhamdulillah dia selalu menemukan cara gitu. Jadi di Jepang itu sholatnya itu di changing room, di mall kan ada changing room. Kadang dia ngerasa kayak ada yang nungguin nggak ya gitu, tapi akhirnya terbiasa gitu ya. Tapi nggak pernah dengar suara azan lah kayaknya di situ ya? Betul, nggak pernah. Orang puasa juga buka puasa sama sahurnya aja bisa-bisanya dia gitu kan, gitu. Dan memang alhamdulillahnya lagi ya ditemukan oleh yang satu circle. Mungkin seperti sekarang dia dekatnya sama temannya dari Sri Lanka, dari bukan dari Indonesia gitu? Bukan. Ini mohon maaf ya gitu, kadang ya nggak jaminan lah kalau sama-sama Indonesia itu kalau ternyata bisa. Gitu ya? Iya, ternyata ya harus dari yang nyamannya gitu mungkin dari circle-nya. Dia lebih suka yang jangan sampai jauh dari agama gitu. Ya, itu yang nomor 1. Kemudian IPK-nya juga bagus 4 itu. Terus dari postingan Bunda Indah juga punya prestasi dia di situnya ya. Dia juga ikut organisasi, kebetulan juga jadi
apa namanya itu, chair itu ketua gitu ya. Sudah 2 tahun ini berturut-turut dia jadi chairnya MUN. MUN itu seperti PBB-nya ala-ala kampus mahasiswa. gitu, mahasiswa. Jadi kan seluruh dunia itu yang ada di sana kan ya dia chairnya gitu ya. Alhamdulillah itu sih yang nomor 1. Kalau yang nomor 2 itu Rani sekarang lagi tomer itu nih deh. Tomer itu artinya kalau kita mau kuliah di Turki. Kalau anak kita mau kuliah di Turki, itu ada programnya namanya Tomer dulu. Tomer itu kita harus belajar bahasa Turki. Wajib di Turkinya selama 1 tahun. Setelah itu baru lanjut ke kuliahnya. Insya Allah nanti berarti kan beliau anaknya kedua itu September ya. Di bulan depan September lagi itu udah mulai semester 1 di Afyon di Turki yang kedua. Oh, jadi Tomer itu dengan biaya pribadi? Iya, pribadi. Oh, kita belajar bahasa Turki di Turkinya langsung gitu. Habis itu baru bisa masuk kuliah di situ. Betul. Nah, kalau di Turki mungkin juga kalau misalnya bunda-bunda mau tahu gitu caranya untuk anak kuliah di Turki itu enggak mahal loh bunda. Enggak mahal. Jadi kehidupan di Turki itu kurang lebih aja sama kita, bahkan mungkin bisa jauh lebih murah daripada kita. Untuk biaya kehidupan sehari-harinya gitu. Kehidupan sewanya beda berbanding terbalik dengan di Jepang. Gitu. Tapi alhamdulillah Jepang anak-anak kuliah ini kita balik lagi ke yang Jepang dulu ya. Anak-anak kuliah di sana itu baru datang ke Jepang sudah dikasih izin untuk kerja. Oh gitu. Berarti sambil kuliah mereka tuh kebanyakan sambil kerja. Seperti itu. Kalau di Turki kan nggak boleh, tapi ya biaya hidupnya murah, benar. Oke. Pertama kali masuk. Yang ketiga itu laki-laki anak Bunda Indah sekarang masih duduk bangku di SMA. Itu aja. Di SMA di Batam. Di Man. Oke. Luar biasa penonton Bunda Indah dari dulu pernah ngerasain kerja sebagai karyawan ya, kerja dengan orang. Akhirnya lebih memilih kerja usaha sendiri lah sendiri ya, mungkin nanti mau business woman gitu. Jadi kalau orang awak memang lebih suka Bunda ya, mungkin kerajo tidak di bawah tekanan, gitu ya. Nah, tetapi Bunda Indah berhasil gitu, boleh dikatakan berhasil. Beliau anak pertama di Jepang, anak kedua di Turki, dan ini yang ketiga masih SMA di Batam. Tetapi penonton boleh lihat masih muda, masih dikatakan awet muda, karena kalau dengan dia itu tiada hari tanpa tertawa gitu ya. Semangat terus. Semangat terus. Nah, Bunda. Kalau sekarang Bunda ini di nutrisi ya. Nah, kami melihat gitu. Saya sendiri makanya saya menjadi sedikit sorotan kepada Bunda Indah. Bunda Indah membuat suatu komunitas gitu. Nah, yang dimana kebanyakan orang beranggapan bahwa TikTok itu membuang waktu gitu ya. Bisa menghabiskan waktu. Saya malah Bunda Indah kalau saya lagi pelatihan gitu kan, ditanya tuh sama fasilitator saya tuh roll statusnya berapa kali dalam 1 hari gitu kan. Saya pikir jadi Bunda Sri kalau nonton TikTok itu berapa menit dalam 1 hari gitu, sampai ditanya begitu gitu. Nah, berapa lama waktu yang terbuang gitu. Nah, saya bilang Bunda, saya tidak hobi membaca buku yang tebal, saya tidak hobi. Jadi sekarang itu sudah ada media nih, sudah ada TikTok yang memberikan terkadang lebih menarik, bacanya lebih menarik. Itu dengan gambar, dengan musik, dengan bacaan itu kan lebih menarik. Nah, kita lebih saya bilang saya lebih tertarik begitu, saya bilang gitu. Nah, saya menjadi sorotan nih kepada Bunda Indah sendiri gitu, membangun sebuah komunitas yang saya lihat, saya juga pernah digabungin dulu, tapi karena handphone saya nih hang karena memang betul-betul penonton di komunitas TikTok itu aktif banget semua orangnya gitu. Setiap hari itu ngirimin TikToknya, ngirimin videonya, ngirimin kegiatan sehari-hari itu masuk gitu. Nah, kebetulan karena HP saya mungkin HP yang agak jadul jadi ngehang gitu kan. Nah, saya keluar waktu itu. Nah, setelah itu saya lihat sampai sudah dilantik ya Bunda ya. Sudah diresmikan, sudah dilantik oleh Bapak Wali Kota kita pada waktu itu. Nah, sedikit Bunda Ina sebagai salah satu pendiri ya
Ya, Betul, sebagai salah satu pendiri dan juga menjadi ketua ya. Iya. Menjadi ketua di komunitas TikTok Batam. Apa sih yang mendasari Bunda Indah gitu untuk membangun sebuah komunitas yang dilihat banyak orang itu adalah hanya untuk membuang waktu gitu. Betul. Apa yang mendasari Bunda untuk membangun sebuah komunitas tersebut gitu. Dan karena saya yakin Bunda Indah sudah banyak bergelimang di aktivis-aktivis sosial juga ya. Iya, Nah, betul. juga sekarang lagi merintis berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial ya. Nah, nanti kita akan berbicara lebih lanjut. Tapi beritahu penonton sehingga nanti penonton juga akan tertarik gitu, mana tahu selama ini saya nonton TikTok tuh hanya untuk lihat untuk update status galau ya kan. Iya. Kalau lagi joget gitu. Nah, sekarang Bunda Nana boleh sampaikan ke penonton apa sih yang mendasari Bunda Nana untuk membangun sebuah komunitas tersebut gitu. Iya. Silakan. Terima kasih Nides. Memang sepertinya ya semua dari kita sudah mungkin setuju kalau awalnya ini kalau saya sih dulunya, kalau sekarang alhamdulillah tidak. Kita berpendapat bahwa TikTok itu unfaedah, nggak ada faedahnya, seksi-seksi, goyang-goyang, joget-joget gitu. Tapi kan yang namanya teknologi, internet itu kita nggak bisa menutup diri. Contohnya misalnya kayak transportasi, orang akan lebih milih yang gampang, hanya dengan pegang dari handphone aja, orang akan lebih milih yang itu, langsung datang ketimbang dia keluar gang, keluar jalan untuk cari transportasi gitu ya Unides ya. Begitu juga dengan TikTok ini. Sebenarnya ceritanya gini Uni, waktu itu lagi COVID gitu ya, lagi COVID, kita kan bisnis nggak jalan, nutrisi nggak jalan, kemudian kan kebetulan Bunda Indah juga ada usaha properti ya, orang nggak ada yang sewa gitu kan, sewa apartemen kita nggak ada, rumah kita juga kosong, nggak ada yang sewa, kemudian kita keluar nggak bisa. Waktu itu kami terpisah tuh, suami di Dae gitu, kita kan ada tempat di sana usaha juga, kita di Batam nih gitu. Rumah yang di Batam udah disewakan, yang ini udah, aduh gimana lagi, di rumah aja, kena COVID juga. Aduh ngapain lagi nih, kita sebenarnya awalnya hanya mau mencari hiburan gitu, bikin TikTok, kemudian awalnya Bunda Indah dikenal di Batam ini mungkin bukan hanya di Batam mungkin ya, karena waktu itu sampai viralnya sampai ke luar Batam juga, itu posting tentang rumah gitu. Jadi rumah kami itu kan kalau di Batam tuh ada rumah yang bawah tanah, yang tengah sama yang atas. Jadi itu dibilang rumah bingung, sampai masuk ke TV, sampai masuk ke media-media online gitu. Viral. Rumah akhirnya, yang ditempati sekarang. Ya, yang di KDA sekarang. Viral. Kemudian coba-coba live, belajar live. Dari live itu kok bisa dapat penghasilan nih deh sampai 5 juta. Wah, waktu itu. Dari live TikTok. Dapat PT 5 juta ya bunda-bunda tuh. Siapa yang nggak mau kan? Nah, itu ya karena kita belajar live itu ada yang kasih gift karena seneng gitu ya kan. Namanya orang yang pada COVID itu nggak ngapa-ngapain, butuh hiburan, kita live mereka ngomong seperti ngomong sama ibunya gitu ya. Ngadu-ngadu itu Bunda, kita radenin, kita lucu-lucu gitu kan. Terus akhirnya ketika kita cek dolar, kita uangkan ke rupiah, 5 juta. 5 juta. Nah itu ceritanya kenapa Bunda bisa ada di TikTok. Gitu. Kalau menjadikan cuan, kenapa tidak? Orang awak nih, ya orang Minang, Sado Piti, gitu kan. Terus coba lagi posting misalnya waktu itu akhirnya dapat tawaran dari salah satu produk gitu ya, dikirim produk dulu, wih lumayan nih mahal produknya tapi barter gitu, jadi kita suruh bikin materinya, kita endorse lah judulnya, nanti kita dikasih produknya gitu, dikasih produknya sampai 3 bulan tuh gitu kan. Oke lah, terus akhirnya diminta red cardnya berapa Bun, kita sebut aja ya, asal sebut gitu, karena kita nggak tahu ya red card itu berapa gitu, asal sebut sekian gitu ya. Akhirnya disetujui produk pemutih waktu itu gitu. Akhirnya kita live juga, dapat penghasilan lagi dari sana. Ada yang check out dari keranjang-keranjang kuning itu nih deh. Sampai akhirnya ya kayak sekarang juga ada yang tawarin, ada yang baru buka salonnya minta di endorse gitu. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang nih masih ada satu lagi tempat di Tamsi sana gitu ya, masih nunggu nih Bunda gimana ini ya. Ya ada yang barter, ada juga yang pakai red card. Nah jadi dari situ Unides, dari situ kami beranggapan bahwa wah
salah ini gitu. Jadi buat bunda-bunda, untuk yang anak-anaknya yang juga nonton, salah kalau menganggap TikTok itu hal yang unfaedah atau tidak ada gunanya gitu. Karena apa? Karena kalau kita mau menekuni TikTok dengan betul ya dengan itu ya insya Allah kita ada penghasilan di sana yang bukan cuma 100-200 ribu nih, udah sampai 5 juta, itu kan hal yang luar biasa. Apalagi COVID gitu. ya, cuman sambil kita juga happy ya, hiburan-hiburan gitu. Betul. Suami jauh, keluar nggak bisa, betul. duit masuk ya. Iya. Nah, jadi kalau Bunda, kalau sekarang itu kalau Bunda itu diminta mengendorsekan satu tempat, itu dari dibayarnya per satu kali tayang atau gimana tuh? Jadi gini, setiap perusahaan itu mereka punya sistem yang beda-beda gitu. Ada yang mereka kirimnya oke, Bunda Indah dapat paket lengkap ya gitu ya, misalnya kalau kita kan perempuan kan skincare gitu ya, misalnya dari samponya sampai krim badnya, hand body-nya sampai sabunnya semua dapat semua itu, sama parfum gitu kan. Dia minta kita posting satu kali misalnya, tapi jangan dihapus. Lagian kita juga ngapain juga kita hapus gitu ya. Semakin dia banyak dapat rezeki kan alhamdulillah gitu kan, ada yang seperti itu. Tapi kalau mereka cek out dari keranjang kuning itu berarti kan langsung ke orangnya itu ya, ke orangnya sana. Penghasilannya ke orang sana, kita dapat itunya, namanya itu komisi. Komisi. Gitu, afiliator. Dapat, kalau misalnya kita spesial tuh bisa dapat 15% dari penjualan. Gitu. Jadi duit juga ya kan? Duit juga. Jadi kalau sekarang nih kita ngecek nih TikTok kita nih, kita iseng lihat ada tuh biasanya ada duit. Kadang ada 100 ribu, kita langsung alihkan ke Dana bisa masukin ke rekening, bisa juga kalau kita mau pakai belanja atau bayar apa-apa. Nah, kalau yang misalnya kayak yang langsung gitu, kayak misalnya contoh kemarin pernah saya lihat itu rumah makan ya, apa ya kemarin yang Bunda endorse-kan ya. Iya, nah, kalau kayak gitu itu gimana tuh sistemnya? Nah, seperti itu, kalau yang rumah makan itu, kemarin kan ada juga rumah makan tuh Bunda Indah promosikan endorse ya. Waktu itu kan kami lagi ada acara pelantikan dari KTB, pelantikan. Otomatis kita kan dapat sponsor. Gitu. Sponsor itu ada ya. Kan lumayan juga ya kan. Iya, sponsor ada yang minta, boleh dong nanti jangan lupa tapi iklanin kami ya. Gitu. Oke, no problem. Mungkin dia kasih sponsor berapa, dan itu hutang lah istilahnya. Tapi ada juga yang rumah makan yang berapa sih rate-nya gitu kan, segini gitu ya. Ya udah boleh deh. Jadi kita dibayar. Jadi hanya satu kali tayang itu juga gitu. Ada yang ya kalau kayak kawan kan kita gimana ya, kita sebagai seorang manusia biasa ya, kita kadang punya teman, kita bahkan kami itu dari komunitas TikTok Batam, khusus anggota TikTok Batam itu kami nggak kasih rate gitu. Betul-betul ya, betul-betul kita support UMKM yang bergabung di KTB. Oh, berarti gini, pelaku UMKM yang bergabung ke komunitas TikTok Batam. Betul. Nah, kalau untuk mengendorsekan itu nggak bayar, free. Syaratnya adalah gabung bersama komunitas TikTok Batam. Betul. Nah, Bunda Indah, kemudian dari asal mula begitu maka muncullah ide ingin membuat satu komunitas tersebut. Betul. Nah, sekarang itu sudah beranggotakan berapa orang komunitas Bunda Indah? Untuk anggota sendiri saat ini ada sekitar kurang lebih 200 anggota yang aktif nih, KTB. Kalau yang aktif kita kan selalu setiap bulan adakan kopdar. Nah, itu sekitar 50 lah, 50, 40 itu yang aktif. Kalau yang kita juga bagi lagi nih, jadi di KTB itu kita bagi, kita ada beberapa divisi ya Uni ya. Ada yang UMKM, itu kita bagi lagi. Jadi nanti kita antri siapa yang mau di endorse, yang mau yang kita mau promosikan gitu kan. Kemudian ada lagi divisi keseniannya juga ada. Ya misalnya ada yang event-event kita terima untuk mereka minta kita untuk mengisi acara eventnya itu, seperti mungkin pameran atau bazar gitu ya, kita isi panggungnya, kita ada tarian juga, dan olahraganya juga ada, kita ada senam gitu ya. Kemudian kita juga ada kegiatan yang terbaru ini Uni, kita lagi bikin project komedi reality. Nah, muncul lagi nih ide dari Bunda Indah, dari TikTok muncul lagi komedi. Tapi sebelum kita beranjak ke komedi Bunda Indah, nah misalnya kalau di TikTok itu
kan banyak tuh juga yang gaptek ya Bunda, namanya ibu-ibu rumah tangga Iya. gitu ya, mungkin kebanyakan ngurusin suami, ngurusin rumah, jadi HP ini hanyalah punya HP cantik sih, punya HP canggih, cuman kadang nggak bisa gunain gitu. Nah kalau seandainya mereka punya TikTok gitu, mereka kalau nggak bisa gunakan itu, kalau bergabung sama komunitas TikTok diajarin nggak, oh gini cara buat untuk penjualan gitu, gimana cara mempromosikan itu Iya. diajarin nggak gitu? Iya, kita juga ada divisi untuk pelatihannya, pelatihan Oh, TikTok. diajarin Ada gitu. juga ada grup khusus. Jadi diajarkan cara live, cara kita bikin keranjang kuning supaya Iya, kalau ada kayaknya yang nggak pandai belanja. Bunda Indah mau bikin keranjang, bilang bikin di TikTok bikin keranjang kuning nggak pandai saya. Bunda Indah. Iya, Jadi diajarin gitu ya. Aduh, diajarin. nyesal penonton saya nggak gabung dulu. Padahal waktu kopdar pertama itu saya masih ada dalam grup. Tapi Nggak apa-apa, penonton masih bisa. nggak apa-apa buat para ibu-ibu, buat kaum perempuan, silakan tanyakan apa yang mau ditanyakan kepada Bunda Indah. Nanti kita akan bacakan di sini karena banyak banget ya manfaat yang sudah disampaikan oleh Bunda Indah. Yang pastinya bahwa sekarang gadget ini bisa menghasilkan duit tanpa harus keluar dari rumah ya Bunda ya. Iya. Apalagi sekarang tuh yang marah itu ada FB Pro namanya Betul, ya. betul. Nah itu banyak ya lihat ibu-ibu rumah. Cuman Bunda kalau saya lihat asik semuanya orang jadi tahu apa yang kita lakuin gitu. Mulai dari masa ini gitu kan, dari sampai nyapu dan sampai tidur lagi tahu semua kegiatan Kegiatan kita. gitu kan. Nggak ada rahasia lagi ya. Nggak ada rahasia, tapi menghasilkan duit gitu ya. Iya, Intinya bahwa fokus gitu. Benar, Nah, fokus. ibu-ibu yang di rumah yang lagi menonton, silakan jika ada pertanyaan bagaimana cara bergabung ke komunitas TikTok Batam atau bagaimana cara supaya pede gitu ya Bunda ya. Iya. Terkadang kan ada juga yang malu. Ada sih orang bikin TikTok tapi malu menampakkan dirinya gitu karena belum tahu caranya. Terus juga template-templatenya TikTok itu kan banyak ya. Bingung mau gunain. Nah, nanti mau tahu bagaimana pelatihannya silakan menghubungi Bunda Indah ya. Boleh. Nah, sebelum kita lanjut, kita bacakan dulu komentar ya Bunda. Ada Saf Icau. Nah, Saf Icau ini Pak Hos. Assalamualaikum Bu Des dan Bunda Indah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rida Yose Rizal. Sukses untuk Suara Minang TV. Tadi katanya Amin. janji dia mau ke sini, mau datang. Terus Lianita Aziska, cakep Bu Ketua. Nah, ya, Bu Ketua ini selalu cakep ya kan. Kemudian kasih. Eva Nur Afni hadir. Iya, selamat malam. Nah, penonton jika ada yang ditanyakan seputaran TikTok atau mau tahu cara menghasilkan duit dari TikTok juga silakan tanya ke Bunda. Boleh. Baik, Bunda, kita lanjut. Boleh Bunda sambil diminum? Oke. Boleh minum. Bismillah. Nah, Minum dulu, penonton bisa. ternyata ya banyak sekali manfaat dari TikTok itu gitu. Yang kita tahu kebanyakan TikTok itu hanyalah untuk joget-joget atau kita hanya mau liatin status kalau lagi galau berarti kita update segala, kalau lagi happy update segala, biasanya gitu aja gitu. Nah, sekarang bagaimana TikTok itu bisa menghasilkan uang. Nah, Bunda, terus untuk waktu pelantikan gitu, itu kan dilantik oleh Bapak Wali Kota Batam ya, sama Pak Rudi, sama Ibu Wakil Gubernur. Bapak Wakil Gubernur. Nah, di situ saya juga melihat gitu bahwa TikTok itu juga akan bekerja sama dengan Pemko Batam gitu. Betul. Nah itu Bu Nina boleh sampaikan nggak bentuk kerjasamanya seperti apa gitu, dan kemudian apa sih tanggapan dari Bapak Wali Kota dengan ya Ibu Wakil Gubernur pada saat itu terhadap komunitas TikTok gitu, sehingga beliau datang dan menghadiri serta melantik begitu. Iya betul. Jadi sesuai dengan visi misi dari KTB sendiri, komunitas TikTok Batam biasanya kita singkat dengan KTB ya, Uni. Itu kita ini ingin menginformasikan gitu, menginformasikan dalam hal ya tentu saja positif ya, positif tentang apa yang perkembangan dan kemajuan di Batam. Tapi kita juga kasih juga, kita juga tidak menutup ya, kita bolehlah sedikit kritik gitu ya, kalau ada kritikan misalnya seperti jalan yang berlubang gitu kan, atau mungkin kalau ada yang macet di sini, atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita informasikan ya kita informasikan melalui pada KTB ini. KTB, gitu. berarti maksudnya kritikan yang bersifat membangun lah. Betul. Gitu ya, kepada pemerintah gitu. Kepada pemerintah di Kota Batam. Kemudian waktu itu
kami sampaikan juga kepada Pak Wali Kota gitu kan, bahwa kami ingin gitu agar Batam ini semakin berkembang dan melalui TikTok inilah dikenal di luar Batam, bahwa ada loh sebuah Batam ini yang sangat sangat bagus, perkembangannya bagus seperti itu. Maksudnya mempromosikan destinasi wisatanya. Betul. Gitu. Lebih kepada membantu pemerintah mempromosikan tentang Batam gitu ya. Tentang Batam, betul. Nah, kemudian dukungan apa yang diberikan pada saat itu oleh Bapak Wali Kota kepada komunitas TikTok Batam? Alhamdulillah waktu itu beliau datang menyempatkan di sela-sela kesibukan yang padat sekali. Gini, kalau kita menganggap bahwa TikTok apalah gitu kan, hanya komunitas. Betul. Kalau segelintir orang mendengar gitu kan, komunitas cuman untuk tempat joget-joget atau hanya palingan itu ibu-ibu susah kita nak cari-cari kerjaan gitu ya. Nah ternyata dihadiri oleh wali kota pada saat itu gitu. Dan bersama-sama bersama-sama dengan Ibu Wakil Gubernur bersama-sama memberikan dukungan kepada komunitas. Terima kasih kepada Pak Wali Kota dan Ibu Wagub. Nah tapi sejauh ini memang sudah ada yang sudah terlaksana kerjasama tersebut. Sejauh ini kami lebih ke internal dulu ya, ke internal, karena kan memang bukannya hal yang bisa mudah ya untuk mengedukasi tentang bahwa TikTok ini bisa menghasilkan dan bisa membantu anggota-anggotanya untuk produk-produknya lebih dikenal. Jadi kami saat ini masih fokus di internal, tapi memang sudah ada rencana untuk kita ke pemerintahnya ya, dengan bikin yang proyek terbaru ini yang dengan yang terbaru ini. Iya. Nah, berarti penonton, jadi selain tujuannya untuk membantu mempromosikan usaha-usaha ibu-ibu gitu, KTB dia punya visi itu juga ingin membantu pemerintah Kota Batam dalam mempromosikan Batam gitu. Betul. Dan tidak hanya itu, bahwa KTB juga bisa memberikan kritikan, tapi kritikan yang bersifat membangun. Ya mungkin contoh saja Mama Tulen sampaikan Bunda Ida, misalnya macet gitu kan. Bisa Bunda Ida bilang aduh Pak Wali Kota jalan di sini ini gitu ya, sehingga macet nih gitu, banyak yang telat gitu ya. Nah sehingga nanti akan menjadi lirikan oleh pemerintah juga ya, kadang edukasi juga ya, edukasi juga, kan yang atau jalan berubah, dan tidak hanya mungkin bagi pemerintah sih, mungkin bagi yang mau melewati jalan tersebut pun tahu di sini macet, ya di sini ada lubang gitu ya. Jadi juga menginformasikan kepada masyarakat lah begitu. Nah oke, penonton, kita lanjut nih setelah sukses dengan komunitas TikTok Batam yang beranggotakan lebih kurang 200 orang yang juga sudah dilantik dan sudah berjalan beberapa bulan ya Bunda ya. Sudah Januari kemarin dilantik. Dari Januari dilantik. Nah, kemudian juga di situ juga saya melihat tidak hanya pelaku-pelaku UMKM ya Bunda, dari berbagai macam profesi. Nah, profesi gitu yang menjadi peserta komunitas TikTok Batam. Nah, penonton, setelah sukses di komunitas TikTok Batam, Bunda Indah sekarang lagi merintis perkembangan dari komunitas tersebut, sedang membangun sebuah komedian, apa namanya Bunda? RKB Rumah Kos Batam, yang memang RKB Rumah Kos Batam. Memang itu dari KTB sendiri. Dari gitu. KTB. Nah, itu gimana ceritanya Bunda sehingga muncul lagi ide nih setelah membentuk sebuah komunitas TikTok Batam, muncul lagi ide dari TikTok, kumpulan pengguna TikToker lah ya, TikToker tersebut, sehingga ingin membuat sebuah komedian atau masuk ke dunia perfilman gitulah ya. Nah, itu muncul ide itu dan targetnya apa sih RKB itu Bunda? Jadi kan ini berarti kan kita menyambung yang tadi Unides tanyakan ya. Untuk Batam sendiri itu seperti apa yang akan dilakukan oleh KTB ini, TikToker ini. Ya, jadi kami berpikir kita untuk memperkenalkan Batam itu bagaimana caranya gitu ya. Kemudian untuk mengkritik yang membangun itu bagaimana caranya. Karena kalau hanya lewat TikTok aja sepertinya kurang luas. Tapi kalau kita mungkin lewat RKB Rumah Kos Batam, kita bisa lah gitu ya. Dari sebuah drama komedi kita akan bisa memperkenalkan Batam. Dan alhamdulillahnya sekarang penulis kita juga yang anggota KTB itu juga ada seorang penulis yang memang penulis ini juga sedang collab juga dengan produser dan pemain yang sudah top lah gitu ya, sekarang dengan Ekomando gitu ya. Artinya di sini dengan adanya drama komedi reality
RKB atau Rumah Kos Batam, kita bisa mengupas permasalahan yang ada di Kota Batam gitu. Contohnya misalnya kalau Batam itu masjid rayanya udah bagus loh gitu ya. Dengan drama itu kan semuanya bisa dapat. Bahkan kita bisa memperkenalkan tokoh-tokoh yang seharusnya gitu orang bisa tahu dan orang bisa memotivasi ya lewat drama itu sendiri. Karena mungkin kalau seperti ini kan kita lebih resmi gitu ya, ya Unides ya. Seperti yang tadi Unides bilang, kalau lewat TikTok atau lewat drama itu lebih nyangkut di apa sih di masyarakat pada umumnya gitu. Jadi memang RKB ini sendiri punya tujuan untuk ada edukasinya, ada hiburannya, dan ada informatifnya. Gitu RKB Rumah Kos kirain Bunda Indah mau bikin rumah kos loh pemirsa. Ternyata RKB itu sebuah komedian. Nah Bunda, untuk membuat sebuah perfilman itu pasti membutuhkan biaya ya. Dan itu untuk syuting, berapa kali syuting aja itu udah membutuhkan biaya. Nah itu bagaimana strategi Bunda Indah untuk memanage sehingga RKB ini bisa berjalan? Bisa berjalan ya. Oke Nides, alhamdulillah karena kami sudah punya wadah di komunitas TikTok Batam ini, di mana yang seperti tadi kita bilang mereka profesinya udah ada yang penulis, sudah ada yang videografer, fotografer, bahkan dokter juga ada, polisi juga ada, gitu polisi ya. juga ada di dalam sana. Kemudian yang aslinya itu misalnya pekerja nih di McDermott misalnya gitu, atau tukang ojek gitu kan, lengkap semua. Ternyata mereka tuh memang di dalam mereka itu ada innernya, mereka tuh ada. Kalau mereka tuh suka dengan drama gitu, suka dengan kegiatan yang positif, artinya dengan kita saling bergotong royong dari kita untuk kita, ya kita semua udah bertekad, ayo dari kita dulu ya, gitu ya. Ini beneran kita nggak pakai bayaran ya. Bayaran gitu. Bahkan penulis yang sudah kerjasama sama pihak production Jakarta aja, oke, nggak masalah gitu. Ini kita demi KTB, demi Batam. Artinya ya dari kita untuk kita. Kemudian kalau untuk lokasi syuting juga kita dapat sponsor gitu kan dari Cipta. Masya Allah, luar biasa sekali ya rezekinya orang yang punya niat baik ya Bunda ya. Berarti misalnya kayak Bunda jadi pemainnya gitu. Jadi itu untuk pergi syuting apa semacam itu memang murni dari bensinnya kita gitu ya. Betul. Nah terus juga kayak fotografer dia menyediakan di sela-sela waktu sibuknya mengedit foto ini. Nah dia syuting gitu. Nanti dia sendiri yang edit gitu. Iya, ada yang bagian editornya, ada yang bagian videografernya. Itu kira-kira berapa banyak pemain yang dilibatkan dalam production kita? Rumah apa tadi? RKB, Rumah Kos Batam. Iyalah. Berapa orang love you semua yang pada mau berkorban ya kan? Ya, kira-kira ada berapa orang pemain, berapa orang terlibat gitu? Pemain belakang layar, pemain di depan layar, kira-kira ada berapa orang Bunda? Sama krunya itu 20. 20 semua. Iya. Terus untuk launching perdananya kira-kira nih Bunda, kapan bisa launching RKB ini nih? Itulah dia ya, tunggu aja. Nanti Bunda Indah udah terbang pula ya kan, kapan lah tayangnya RKB ini? Tapi kalau untuk spill dikit-dikit sudah ada, jadi pemirsa bisa langsung search aja di TikTok ya, Rumah Kos Batam. Jadi sudah ada potongan-potongan ceritanya, itu udah ada 2 episode di situ, gitu ya, udah ada ceritanya, potongan-potongan aja udah ada spill-spillnya, udah penasaran ya orang ya, tadi berulang sedikit intermezzo ya. Iya. Nah Bunda, jadi Bunda sendiri gitu di RKB itu sebagai apa? Ibu kos? Ya, cocoknya ibu kos kayak. Sebagai ibu kos ya? Ibu kos betul. Ibu kos yang perhitungan, mau untung terus, yang selalu apa-apa itu bawa kemana-mana itu bawa kalender. Jadi ngingetin nih, kamu belum bayar. Besok ya kawan lo besok udah jatuh tempo ya, ini udah jatuh tempo gitu ya. Maksudnya ibu kos yang killer ya. Berarti berbanding terbalik lah dengan kesehariannya gitu lah ya. Perhitungan pokoknya. Kemarin kita juga ada spill juga sedikit gitu kan. Apa sih kalau kurban kan anak kos dapat daging kurban, sama ibu kos udah mau dibeli tuh sih, beli murah, nanti sama ibu kos dibikin rendang dijual.
Berarti Bunda Indah peran antagonis lah di situ ya. Peran yang gimana ya, perhitungan lah ya. Iya, gitu perhitungan. ya. Jadi dari tapi di keseharian perhitungan juga nggak? Insya Allah ya. Enggak lah ya. Nah, Bunda, Enggak lah. ini nih kita kembali sudah bercerita tentang TikTok Batam, tentang RKB, bahwa penonton Bunda Indah ini seorang perempuan multi talents, dari sebagai karyawan dulu, kemudian usaha sendiri udah jadi bos sekarang. Amin gitu ya kan. Allah. Nggak cukup sampai di situ, sekarang belum berkecimpung. Nah, kemarin nih juga Bunda Indah ikut juga ya di pileg kemarin ya. Oh iya. Nah, beliau juga kemarin sebagai salah satu caleg dari Batam Kota ya, untuk Kepri ya. Provinsi. Ya, untuk provinsi. Tapi ternyata Allah mentakdirkan beliau mungkin jadi pengusaha aja, jadi nggak usah jadi anggota dewan gitu ya. Mungkin belum ya Bunda ya, Iya. tapi paling tidak bahwa beliau semuanya dicoba gitu. Jadi anggota dewan pernah dicoba gitu ya. Iya, Nah sekarang kembali juga di komunitas apa aja sih Bunda tergabung? Juga di Basiba ya. Di Basiba juga bergabung. Kemarin Basiba ikut ya Pak Senso di itu. Ikut kemarin yang sempat juara 2 juga kan, kita ada fashion show-nya. Yang kemarin Nggak di Harbor nyangka Bay. makanya, iya, yang Iya. Harbor Bay itu juara 2 tuh. Ikut juga nih di Basiba, di Di Parmusi juga ikut, kemudian di Akhwat Bergerak ya. Akhwat Bergerak juga Bergerak ikut. juga. Kemudian Komunitas keluarga besar Piliang Indonesia. Pilihan Indonesia yang juga, ketuanya Bapak Amri. Nah tuh banyak sekali organisasi yang diikuti. Bunda, bagaimana sih perannya atau dukungan suami, supportnya suami? Kan banyak tuh kegiatan Bunda Indah ya. Perannya sebagai seorang istri gitu. Nah, dukungan suami kepada Bunda Indah itu seperti apa sih gitu? Sehingga berjalan lancar aja semuanya gitu, kayaknya adem-adem aja gitu. Nah gimana tuh Bunda? Silakan berbagi trik. Nah kayak ibu-ibu pasti banyak kan ibu-ibu tuh suaminya alah ini aja kerja rumah nggak selesai gitu, alah ngapain ikut TikTok gitu, udahlah di rumah aja gitu. Nah sekarang Bunda Indah boleh berbagi trik bagaimana sih menjalaninya sehingga suami pun support gitu, ya. tanpa meninggalkan peran Bunda Indah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu gitu. Iya, Silakan betul. Bunda. Jadi untuk bunda-bunda yang di rumah yang sedang menonton acara ini, mungkin begini, kita sebagai seorang ibu ya, apalagi anak udah besar-besar. Kalau anak masih kecil enak ya, bisa kita mainin gitu ya, bisa kita lucu-lucuan. Tapi kalau anak udah besar-besar, mereka punya kegiatan sendiri, mereka udah punya aktivitas sendiri. Bahkan yang kalau kita mau terlalu banyak atur juga susah. Artinya di sini kita kan banyak sekali sepertinya Unides ya, banyak sekali kalau orang itu, ibu-ibu itu yang mungkin bukan depresi ya, tapi lebih yang hidupnya itu ngapain sih, boring di rumah gitu kan, tapi dia mau keluar juga sama suami nggak dikasih izin gitu kan, sekali. kadang udah nggak enak hati lah gitu sama suami. Makanya kebanyakan banyak perempuan yang tua sebelum umurnya. Terus kayak yang ya kan kita di rumah aja, kalau main HP aja sakit kepala, gitu kan. Kalau kita keluar terus gitu, nanti bisa-bisa orang bilang, ih itu kok main-main. Nah artinya gini, kalau menurut Bunda Indah ya, selama kegiatannya itu positif, terus suami juga tahu kita kemana, apalagi kalau bisa libatkan suami. Oh jadi kalau di TikTok sama RKB tadi suami Bunda Indah juga ikut? Ikut juga, gitu. Pantesan ya lancar semua ya. Dan alhamdulillahnya di KTB itu memang yang misalnya awalnya ikut istrinya nih, kita panasin nih gitu, pas suaminya lagi nganter gitu kan, kita akrabin gitu, deket. Jadi bisa dibilang pengurus-pengurus di KTB ini suami istri. Suami istri. Iya nih Des. Jadi enak. Mungkin karena TikTok ya, TikTok itu kan sesuai dengan algoritma. Kalau yang kita sukanya pengajian, yang jalan itu pasti pengajian gitu kan. Kalau untuk yang kayak bapak-bapak misalnya dia sukanya olahraga, dia bisa dapat ilmu-ilmu olahraga itu di situ gitu kan. Misalnya untuk yang remaja-remaja, dia suka yang dance code yang gini-gini lah, yang gini-gini lah gitu. Itu juga di situ. Jadi artinya kalau menurut Bunda Indah ini TikTok itu sebetulnya universal, nggak hanya untuk bunda-bunda, tapi untuk semua kalangan gitu ya.
Nah, artinya kalau di sini kita bisa, kalau suami mau melibatkan untuk ada di organisasi kita ajak aja. Tapi kalau nggak mau ya paling tidak kalau kita ya harus info lah gitu ke suami, kita lagi ada di mana, info. Terus kita ya namanya kita kan TikToker. Kegiatan apapun tanpa kita lapor, itu suami tahu ya, gitu. udah nonton TikTok ya. Iya. Nah, suami nggak usah jaim juga ya gitu ya. Para suami nggak usah jaim juga gitu. Enak kan kok. TikTok itu hiburan ya Bunda ya. Iya. Jadi kan udah keseharian kerja, tiba-tiba mau di rumah mau cemberut aja ya, bagus kan, happy ya melalui TikTok. Tapi lucu loh nih, dia cuma iya lucu loh. Akhirnya tadi suami cuma nganter aja gitu kan, terus nggak boleh, pas dia ikutan gitu, jadi gampang ya lucu. Akhirnya jadi ikutan, malah mereka bikin sekarang ada futsal gitu kan. Oh, futsal dari KTB itu para suami-suami. Iya. Seru kan? Jadi para suami-suami sudah bergabung, para suami-suami TikTok Batam bergabung, kemudian membentuk tim futsal. Luar biasa sekali. Iya. Jadi TikTok itu salah satu yang saya ambil juga positif banget, menjalin silaturahmi gitu ya. Betul. Kita ada off air, ada on airnya. Jadi tidak semua yang berhubungan dengan gadget, teknologi itu semua tergantung kita ya Bunda ya. Tergantung kita bagaimana kita menggunakan gadget tersebut. Seperti Bunda Indah berhasil belum membawa para bunda-bunda, para bapak-bapak malah ya, yang anti dengan TikTok malahan akhirnya ikut bergabung dan jadi saudara ya. Jadinya mempererat silaturahmi. Nah, kita lanjut Bunda. Jadi dukungan suami Bunda sehingga beliau juga terlibat gitu di RKB, juga terlibat. Ada juga. Jadi bapak kos. Jadi bapak kos. Nah, jadi gimana tuh sehingga suami Bunda Indah kan memang banyak sih para suami itu lebih kepada udahlah kamu aja, kalau aku nganter aja gitu ya. Nah, sementara Bunda Indah suaminya malah ikut terjun gitu. Ya gitu. Kembali lagi ke anggota KTB ini memang bukan orang-orang yang awalnya mungkin karena kita belum tahu satu sama lain ya, jaim-jaim ya. Tapi ketika sudah masuk ke KTB, karena kita setiap bulan selalu ada kopdar kan, dan kopdarnya itu lucu-lucuan gitu loh. Bikin TikToknya lucu-lucuan juga ya kan. Gitu, lucu-lucuan. Jadi kan mencair. Ketika orang yang jaim itu mencair gitu kan, otomatis kan ya contoh kayak suami ya, kayak si Abi, panggilnya Abi ya. Kayak Abi misalnya kan tadi kan diam-diam, tapi ketika yang cowok-cowoknya juga asik-asik gitu kan, ada tuh di luar tuh. Jadi karena asik-asik ya dia ngerasa oh asik juga nih gitu. Jadi mereka ngobrolnya yang bapak-bapak sama bapak-bapak, yang ibu-ibu, akhirnya kita ya enak aja deh seperti keluarga, benar. Karena kan memang Batam ini kan heterogen ya. Iya, benar. Hampir semuanya pendatang, tidak ada saudara. Benar. Jadi ya menjadi keluarga akhirnya kita. Misalnya bahkan di luar KTB sendiri ya, kita kalau lagi di mana gitu, datang yuk ke WTB makan sini, datang gitu. Akhirnya jadi seperti itu. Juga udah jadi Bunda Indah sendiri jadi tanda, jadi berjumpa dengan orang, Bunda Indah TikToker gitu ya kan. Terus kita jumpa dengan itu Bunda Indah lah, pasti langsung ngajakin foto dong gitu ya, biar diupload fotonya gitu ya. Kadang ada yang tadi nampak Bunda Indah lah malu, nggak apa-apa gitu kan. Jadi pas mungkin lagi makan, kalau Bunda Indah nggak mungkin kenalin semua orang. Tapi kalau orang, oh itu Bunda Indah yang ketua KTB loh gitu. Nah itu TikToker loh gitu. Nggak masalah, datang aja langsung tegur aja gitu loh Uni. Nah oke, penonton luar biasa sekali pada malam hari ini bahwa Bunda Indah sudah membuktikan kepada kita semua ternyata TikTok itu tidak semua pengguna TikTok itu membawa mudarat ya. Yang pastinya dia memberikan itu kembali kepada kitanya, mempergunakan TikTok itu seperti apa, mempergunakan gadget itu seperti apa. Nah kita sudah dengar bersama penonton bahwa ternyata dari TikTok juga bisa menghasilkan duit loh gitu, tanpa harus keluar dari rumah, tanpa harus kemana-mana. Di rumah juga pasang wifi ya kan, kita juga punya handphone. Nah kenapa tidak kita bisa menghasilkan. Kemudian yang kedua, jikalau para ibu-ibu, bunda-bunda yang ada di rumah, yang lagi menonton atau lagi di mana saja, yang punya usaha,
yang ingin dipromosikan atau ingin tahu bagaimana cara mempromosikannya, penjualannya melalui TikTok, itu boleh bergabung bersama KTB ya Bunda ya, bersama komunitas TikTok Batam. Nanti akan diajarin, akan diberikan pelatihan bagaimana caranya memasukkan jualan ke keranjang kuning, bagaimana caranya supaya followersnya banyak gitu cara ya Bunda live ya. juga, jualan live juga bisa. Jualan live juga bisa. Kalau live itu tidak hanya sekota Batam ya Bunda, se-Indonesia ya? Se-Indonesia, tergantung. Kalau kita misal kita nih jualnya apa ya, makanan lah ya, Makanan. gitu kan. Kita jual makanan nih, keripik gitu ya, kita live di TikTok, ya kita bilang aja ini hanya untuk khusus Batam ya. Kalau gitu. misalnya luar Batam, oke dia kan mahal tuh. Batam ini kan tapi banyak ya Bunda, gitu maksudnya kan. dari live yang di TikTok itu, kalau sekarang di FB malah susah live-nya ya, mungkin lebih banyak orang dari TikTok ya, lebih banyak kan. Bunda nih aktif nih di FB juga aktif, di TikTok juga, atau di Instagram juga aktif, tapi lebih kepada gampang dan banyak ininya gimana, TikTok apa memang Instagram sih apa? Facebook ya, Facebook bisa, cuman TikTok ini kayaknya kalau kita lihat hampir semua orang itu punya TikTok gitu TikTok. Kan tanpa berkawan pun kadang dia muncul ya di beranda kita. Dan di handphone itu biasanya kita beli handphone tuh kadang sudah ada otomatis TikTok ya. TikTok itu tuh, TikTok, FB, IG udah pasti ada gitu ya. Jadi sebaiknya sih kalau menurut Bunda ya, ketika kita punya TikTok ya, kita kan pasti akan ketika kita punya HP smartphone ya, kita kan pasti akan beli kuota setiap bulan, ya kan. Kalau misalnya kita pakai WiFi di rumah, pasti kita langganan tiap bulan. Ya. Nah, jadi untuk bunda-bunda khususnya ya, sayang daripada itu kita keluar uang terus hanya untuk scroll-scroll yang mungkin ya kita anggap penting ya, tapi ya nggak ada uang masuknya gitu. Bahkan check out uang keluar. Mending kita pergunakan, kita live, kita misalnya punya sesuatu yang bisa kita jual nih, makanan misalnya, live aja. Waktu awal mungkin sepi gitu, tapi kalau kita rutin kita rutin aja, misalnya kita live nih maunya jam 10 habis saya masak gitu ya, live aja, coba terus jam 10 setiap jam, 1 jam, orang jadi hafal, oh kemarin ada loh yang jualan keripik, misalnya keripik ubi gitu ya, dari di TikTok dia live jam 10, akhirnya dia akan cari jam 10, akhirnya kita FYP, kalau udah FYP mungkin akhirnya sampai pusing terima orderan. Iya. Ada yang sudah begitu? Ada di anggota kami KTB ada yang sudah memang tapi dia grosiran baju ya gitu ya. Jadi memang sudah penghasilannya sudah banyak. Yang dari live hanya yang apa ya, hanya lucu-lucuan aja, menghibur gitu. Hahaha, bikin hal komedi juga sudah ada penghasilannya juga gitu. Jadi penonton luar biasa sekali. Itulah manfaat dari TikTok ya. Dan juga pastinya bergabung dengan komunitas TikTok Batam juga seperti yang Bunda Ina sampaikan, menjadi dari tidak kenal menjadi kenal, dari hanya teman menjadi saudara ya Bunda ya. Dimana kita tahu bahwa Batam memang heterogen, berbagai macam suku yang ada di sini, tidak ada yang tidak punya keluarga, tidak punya sanak saudara, tetapi bertemu di sebuah wadah komunitas TikTok Batam yang menjadikan kita semua bersaudara ya Bunda. Nah Bunda, tak terasa 1 jam sudah kita bersama ya Bunda ya. Nah silakan Bunda sampaikan statement terakhir Bunda untuk para penonton, untuk para kaum perempuan yang ada di rumah, ada yang ada di Kota Batam atau di mana saja berada, statement terakhir yang merupakan motivasi atau inspirasi untuk para kaum perempuan. Silakan Bunda Ina. Terima kasih. Berarti ini pesan terakhir lah ya. Tapi mungkin kita ketemu lagi lah. Oke, untuk bunda-bunda yang di Batam khususnya, di Kepri, mudah-mudahan juga ini bisa sampai ke seluruh Indonesia. Kita sebagai seorang ibu, seorang istri, kita jangan hanya menyerah dengan keadaan ya. Ini kita lebih ke realita ya. Kita sebagai istri kadang, aduh di rumah bosen, ngapain, akhirnya pegang HP, nonton-nonton ini, nonton-nonton itu, gosip-gosip, gibah-gibah, posting-posting, nyindir-nyindir, itu nggak ada gunanya. Hanya bikin ya lebih ke banyak mudaratnya. Kalau kita bisa mempergunakan teknologi, artinya kita kalau bisa pegang TikTok itu berarti kita mampu gitu. Itu kalau kita bisa, kita akan dapatkan hasil yang bukan hanya bermanfaat untuk ilmu gitu ya. Ilmu, kita dapat ilmu, kita dapat info-info, mungkin kita bisa tahu tentang dunia luar dari TikTok ini. Tapi kita juga bisa dapat cuan. Ini namanya emak-emak ya, bunda-bunda pasti
pingin dong dapat penghasilan. Nah, itu gimana caranya? Caranya kita pelajari. Kalau misalnya nggak tahu itu gimana sih caranya, bisa gabung ke komunitas TikTok Batam. Tapi kalau misalnya nggak mau lah ikut-ikut gitu, nggak boleh sama suami, kita Google aja cara misalnya ya misalnya cara bikin iklan di TikTok itu, cara live di TikTok itu ada semuanya caranya. Jadi jangan sia-siakan waktu kita, jangan sia-siakan smartphone kita, jadikan wadah dari TikTok itu sendiri untuk sumber penghasilan kita. Gitu aja, lebih ke penghasilan kayaknya. Oh ya, jangan pernah menyerah sama kehidupan. Kalau Bunda Indah bisa beraktivitas untuk mendapatkan penghasilan dari yang TikTok ini gitu ya, Bunda-bunda juga bisa. Semangat terus. Itu Nah, aja. Bunda, bagaimana cara bergabung ke komunitas TikTok Batam? Boleh disampaikan. Oke, untuk bergabungnya bisa searching di TikTok ya, komunitas TikTok Batam, kemudian bisa DM ke admin di sana. Atau ada juga linknya di situ di profilnya, diklik aja linknya, itu nanti akan masuk ke Google Form. Cuman kalau Google Form mungkin agak lama ya, karena kan sekretarisnya sambilan juga gitu kan, sekali-sekali dia buka Google Form, nanti sekalian tuh sebulan sekali baru dihubungin. Tapi kalau mau cepet langsung ke DM aja ke TikToknya komunitas TikTok Batam. Oke, baik. Baik, terima kasih Bunda Indah. Penonton, sekali lagi saya ulang kembali bahwa kita sebagai perempuan, di mana kodrat kita tetap sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri ya Bunda ya. Betul. Dengan tidak meninggalkan kodrat kita sebagai seorang perempuan, kita juga bisa berkarya, bisa menghasilkan sebuah karya, bisa berkarir juga, bisa berusaha ya, membantu suami ya Bunda ya. Tetapi dengan tidak, salah satu konsekuensi yang kita harus tetap pegang adalah bahwa kodrat kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, tetapi kita boleh melakukan hal-hal yang positif di luar dari kodrat kita tersebut. Dan banyak Bunda Indah sekarang malah kebanyakan perempuan yang banyak menopang menjadi tulang punggung keluarga. Nah, sekarang kita berikan salah satu contoh bagaimana supaya ibu-ibu di rumah supaya lebih daripada menggosip, daripada bercerita atau mengibah dengan tetangga ya, kebanyakan ibu-ibu rumahan, ibu-ibu rumah tangga sekarang mari pergunakan smartphone kita dengan hal-hal yang positif sehingga juga bisa menghasilkan. Begitu ya Bunda Indah, tidak hanya menghasilkan material ya Bunda, dan bisa juga menambah keluarga, menambah menjalin silaturahmi ukhuwah Islamiyah, sehingga kita merasa tidak sendiri berada di Kota Batam. Sebagaimana kita Bunda Indah, kita lihat banyak sekali kasus bunuh diri segala macam, itu dari kehidupan ya Bunda. Nah, mari kita buka diri kita untuk bisa bergaul dengan semua orang, sehingga berkomunikasi sehingga tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan. Tidak ada masalah yang tidak ada solusi selagi kita mau membuka diri kita untuk bisa bergabung dengan orang banyak. Sekali lagi terima kasih Bunda Indah Susanti yang selalu tersenyum, selalu bahagia. Penonton, saya Des Manis dan Bunda Indah mohon pamit undur diri dulu, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini, apa yang diberikan oleh Bunda Indah pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian kami, dalam perbincangan kami ada salah kata yang menyinggung hati dan perasaan para penonton. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tetap penonton jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage Suara Minang TV. Dan kami mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.